malam menelusup pelan ke dalam sela-sela pepohonan di Desa Wonokerto, sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Timur. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan suara binatang malam yang bersahut-sahutan, menciptakan kesunyian yang merambat pelan, seperti menyiapkan panggung untuk sesuatu yang tak biasa. Di tengah kegelapan dan keheningan itu, lampu satu-satunya yang masih menyala terang adalah milik rumah Pak Ragil, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai penyalur kerja warga desa ke kota. Rumah Pak Ragil memang tidak mewah, namun berdiri paling bagus di antara rumah-rumah lainnya yang lebih sederhana dan reot. Dindingnya dari batu bata, catnya sudah mulai pudar, tapi masih terlihat lebih kokoh dibanding rumah-rumah dari papan dan bambu di sekelilingnya. Di ruang tamunya yang sempit, lampu bohlam kuning menggantung dan berayun perlahan, menambah kesan suram malam itu. Sekitar pukul 9 malam, suara mesin mobil terdengar memecah kesunyian desa. Mobil berwarna hitam mengilap melaju perlahan di jalan berbatu. Suara kerikil yang terinjak roda ban mobil terasa asing di telinga warga yang terbiasa dengan suara motor tua atau sepeda angin. Beberapa penduduk mengintip dari balik jendela, namun segera menarik tirai begitu melihat plat nomor kota dan sosok elegan keluar dari dalam mobil. Dari balik pintu keluar Pak Haji Marwan, pria berkumis tipis, mengenakan kemeja batik halus dan peci hitam. Di sampingnya, Bu Sarti, istrinya yang tampak elegan dengan kain batik sutra dan tas kulit mahal, turun dari mobil dengan langkah mantap. Wajah keduanya tampak tegas, tenang, namun sorot matanya dingin, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Pak Ragil membuka pintu rumahnya lebar-lebar dan menunduk hormat. "Sugeng rawuh juragan. Silakan masuk." Mereka duduk di ruang tamu yang hanya berisi satu sofa tua dan meja kayu kusam. Pak Ragil menyajikan teh manis dan pisang goreng yang sudah ia siapkan dari tadi, tanda ia tahu pasti kedatangan dua orang penting itu. Tanpa basa-basi, Bu Sarti membuka pembicaraan dengan nada lembut namun penuh tekanan. "Kau pasti sudah tahu maksud kedatangan kami Ragil." Pak Ragil mengangguk pelan, tubuhnya sedikit membungkuk seolah sedang menghadap raja. "Inggih Bu. Saya paham betul." Pak Haji Marwan bersandar, menatap Ragil dalam-dalam. "Usaha kami makin besar. Dan kau tahu sendiri, semua ini tidak akan ada tanpa jalan belakang." Bu Sarti menimpali dengan suara tenang, tapi tajam. "Tapi kali ini berbeda Ragil. Kami butuh gadis yang benar-benar suci. Masih murni. Polos, lugu, dan belum pernah tersentuh." Pak Ragil terdiam. Matanya sedikit menyipit, seperti sedang memikirkan sesuatu. Bu Sarti meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Amplop itu tidak menutup rapat, memperlihatkan lembaran uang ratusan ribu yang tergulung rapi. "Bayarannya besar. Cukup untuk kau bangun rumah 2 lantai, beli mobil, atau bahkan pergi dari desa ini kalau kau mau. Dan kami butuh dalam waktu 7 hari. Pak Ragil memandangi amplop itu sejenak, lalu memindahkan pandangannya ke wajah Bu Sarti yang tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan banyak rahasia. "Baik juragan, akan saya usahakan," jawab Ragil dengan suara agak gemetar. "Bagus." Bu Sarti berdiri dan merapikan bajunya. "Kalau sudah dapat gadisnya, langsung hubungi kami. Ini uang muka. Sisanya, saat gadis itu sudah sampai di rumah kami." Setelah berpamitan, mobil mewah itu kembali melaju pelan meninggalkan desa, meninggalkan jejak debu dan aroma keganjilan yang menempel di udara malam. Pak Ragil duduk di ruang tamunya, memegang amplop itu dengan tangan bergetar. Ia membukanya perlahan, dan saat melihat isinya, napasnya tercekat. Mata uang merah menyala-nyala di hadapannya. Jumlahnya tidak main-main. Ia tersenyum kecil, dan tanpa sadar berkata lirih. "Ini lebih dari cukup." Belum sempat ia menyembunyikan amplop itu, dari dalam kamar muncul istrinya, Bu Minah, mengenakan daster dan rambut digelung seadanya. Rupanya sejak tadi ia menguping percakapan mereka. "Pak, uang itu dari juragan kota ya?" "Wah, banyak banget ini," serunya sambil merebut amplop dari tangan suaminya. Ia mulai menghitung dengan semangat, seperti sedang melihat tumpukan emas. "Kita bisa renovasi rumah ini, beli sepeda motor, bahkan pindah ke kota kalau mau," katanya dengan mata berbinar-binar. Pak Ragil mengangguk pelan, tapi raut wajahnya mulai keruh. "Tapi juragan minta gadis yang masih suci. Anak-anak muda di desa ini sudah pada pergi merantau. Yang tinggal cuma orang tua dan anak kecil." Bu Minah terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah seolah baru mendapat ide jahat. "Ada Pak Rima.
Cucu Mbah Weryo itu loh. Baru lulus SMA, belum kemana-mana. Tinggal cuma berdua sama mbahnya. Anak itu polos, lugu, pendiam. Kalau hilang, siapa yang peduli? Pak Ragil langsung terdiam. Nama itu membuatnya berpikir keras. Ia tahu betul siapa Mbah Weryo. Meski hanya tukang urut, namun semasa mudanya terkenal sakti mandraguna. Konon, 7 dukun pernah mencoba menyantetnya, tak ada yang berhasil. Bahkan ada yang bilang, Mbah Weryo dijaga oleh jin putih. Wah, itu bahaya, Bu. Mbah Weryo itu orang sakti. Kalau kita salah langkah bisa celaka. Bu Minah meremehkan. Ah, itu dulu Pak. Sekarang orangnya sudah tua, jalan aja pakai tongkat. Ilmunya pasti sudah luntur. Lagi pula, kalau kita sudah kasih Rima ke juragan, kita langsung pindah saja dari sini. Uangnya lebih dari cukup. Pak Ragil masih ragu, namun iming-iming harta dan desakan istrinya membuat pikirannya kabur. Iya juga ya, kalau sekali ini berhasil, kita bebas dari desa ini. Dan malam itu, di balik tirai rumah yang redup, rencana keji perlahan terbentuk. Sebuah keputusan yang akan mengguncang nyawa seorang gadis tak bersalah, dan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam diam. Fajar menyingsing perlahan di desa Wonokerto, menyibak kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan jati dan ladang jagung. Cahaya mentari pagi yang hangat menelusup masuk melalui celah-celah jendela kayu rumah kecil di ujung desa. Rumah sederhana milik Mbah Weryo dan cucunya, Rima. Rumah itu hanya berdinding papan tua. Sebagian sudah mulai lapuk dan berderit jika disentuh angin. Lantainya masih tanah, dapurnya hanya tungku dan rak bambu. Namun di tengah segala kesederhanaan itu, rumah itu terasa hangat, tenang, dan penuh kasih sayang. Rima, gadis berusia 18 tahun, baru saja lulus SMA. Ia sedang menyapu halaman kecil di depan rumah sambil menyenandungkan lagu Jawa pelan-pelan. Rambutnya dikuncir seadanya, wajahnya bersih, kulitnya coklat alami oleh matahari. Tatapannya lembut namun penuh semangat, seolah menyimpan mimpi besar dalam tubuh ringkihnya. Di dalam rumah, Mbah Weryo, lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun, duduk bersila di depan tungku sambil memanaskan air. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, rambutnya putih semua. Ia mengenakan sarung lusuh dan baju lengan panjang yang sudah mulai koyak di bagian bahu. Di sudut matanya ada kedalaman, bekas masa lalu yang tidak semua orang tahu. Konon dulu ia adalah orang sakti, pernah menjadi tabib desa dan punya ilmu tinggi yang membuat banyak dukun ciut. Tapi sekarang ia hanya tinggal seorang diri bersama cucu semata wayangnya. Tak lama kemudian, Rima masuk membawa sapu lidi. Mbah, airnya sudah mendidih ya? Ia enduk. Sini, Mbah buatin teh hangat. Badanmu pasti kedinginan. Mereka duduk berdua di dipan bambu. Hanya ada 2 gelas teh dan singkong rebus pagi itu. Tapi mereka menikmatinya seakan itu makanan paling lezat di dunia. Rima, kata Mbah Weryo perlahan. Kowe kepikiran apa akhir-akhir ini? Mbah perhatikan, akhir-akhir ini sering melamun. Rima tersenyum kecil, menatap teh hangat di tangannya. Aku cuma kepikiran masa depan Mbah. Sekarang sudah lulus sekolah, tapi nggak punya biaya buat kuliah. Aku nggak mau selamanya di desa, hidup dari singkong dan jagung. Aku ingin kerja. Di kota mungkin? Mbah Weryo menghela napas panjang. Ia memandangi cucunya yang sejak kecil ia besarkan sendirian setelah kedua orang tua Rima tewas dalam kecelakaan 10 tahun silam. Ia tahu betul cucunya itu cerdas dan rajin, tapi nasib mereka tidak semurah doa. Rima, kowe ngerti sendiri hidup di kota itu keras. Kalau orang gak punya siapa-siapa, gampang diinjak. Kau perempuan. Masih muda, lugu. Jangan terlalu percaya pada dunia luar. Kadang orang bisa terlihat baik, tapi hatinya busuk seperti bangkai. Rima menunduk, mengangguk pelan. Aku ngerti Mbah. Tapi aku janji akan hati-hati. Aku cuma ingin bantu Mbah. Aku nggak mau kita terus-terusan hidup dari hasil kebun. Kalau Mbah sakit, aku harus bisa gantikan. Perkataan itu membuat dada Mbah Weryo nyeri. Ia tahu waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Tubuhnya makin lemah, pandangannya kadang kabur. Tapi ada satu hal yang ia khawatirkan lebih dari apapun, keselamatan Rima. Di balik segala kesaktian masa lalunya, ada sesuatu yang selalu dijaganya. Penjaga gaib yang diwariskan dari garis darah leluhurnya.
Ia tahu, cucunya memiliki aura putih yang sangat kuat, sesuatu yang bisa jadi berkah, atau justru mengundang malapetaka. Rima, kata Mbah Wario perlahan, kau adalah titipan terakhir dari garis darah Mbah. Jangan sembarangan melangkah. Dunia ini lebih gelap dari yang kau pikir. Kadang, bukan hantu yang jahat, tapi manusia. Rima menatap kakeknya dengan heran. Wajah Mbah Wario serius, tapi juga terlihat lelah. Aku ngerti Mbah. Tapi Rima janji, Rima akan selalu hati-hati. Rima cuma pengen hidup lebih baik, dan merubah nasib kita berdua. Mbah Wario mengangguk pelan, meski hatinya belum tenang. Ia bisa mencium ada sesuatu yang aneh di udara. Burung gagak yang tak biasanya muncul kini sering terbang di atas rumah. Anjing-anjing kampung melolong panjang setiap malam. Dan mimpi-mimpinya mulai dipenuhi pertanda buruk. Kalau memang kau sudah mantap Rima, tunggu waktu yang pas. Tapi biarkan Mbah minta petunjuk dulu. Rima menunduk hormat. Ia percaya pada kakeknya, bahkan lebih dari siapapun di dunia ini. Pagi itu pun berlalu dalam kesederhanaan. Mereka tidak tahu bahwa di tempat lain, orang-orang sedang menyebut nama Rima sebagai tumbal. Dan waktu yang ia minta untuk menunggu, mungkin justru waktu menuju malapetaka. Pagi yang cerah di desa Wonokerto berubah menjadi penuh tanda tanya ketika sebuah sepeda motor tua berhenti di depan rumah Mbah Wario. Suaranya nyaring, knalpotnya bocor, dan pengendaranya tak lain adalah Pak Ragil, pria bertubuh kurus dengan wajah sok ramah yang dikenal warga sebagai orang yang suka mondar-mandir bantu-bantu kelurahan. Mengenakan kemeja batik lusuh dan celana bahan hitam yang kebesaran, ia melangkah santai menuju halaman rumah Mbah Wario. Senyumnya lebar, tapi di balik senyum itu, ada maksud yang lebih gelap dari bayangannya sendiri. Assalamualaikum, teriaknya sambil mengetuk pagar bambu kecil. Rima yang sedang menyiram tanaman segera menghampiri. Waalaikumsalam, lo Pak Ragil. Ada perlu apa pagi-pagi ke sini? Wah, Rima. Makin ayu aja. Mbah Wario ada tuh? Ada Pak. Monggo masuk. Pak Ragil duduk di kursi bambu di teras, lalu Mbah Wario keluar dari dalam rumah sambil membawa kendi air dan 2 gelas. Lo Ragil, angin apa yang bawa kamu ke rumah saya? Angin rezeki Mbah, ucapnya sambil tertawa kecil. Setelah basa-basi sebentar, Ragil mulai mengutarakan maksud kedatangannya. Ia menatap Rima dengan sorot mata yang dibuat-buat lembut. Begini Mbah. Saya kesini karena kemarin saya ketemu sama kenalan dari kota. Mereka punya usaha konveksi. Butuh karyawan cewek buat bantu jahit dan packing. Saya langsung kepikiran Rima. Anak muda, rajin, dan pinter. Gajinya lumayan, tempat tinggal gratis, makan juga ditanggung. Rima tertegun mendengarnya. Tawaran itu terdengar seperti berkah yang datang mendadak. Seolah-olah semesta menjawab doanya dari malam-malam sebelumnya. Beneran Pak? Ada kerjaan buat saya? Bener enduk. Dan bukan kerjaan berat. Bahkan kalau cocok, bisa dibantu lanjut kuliah sambil kerja. Wong bosnya dermawan. Orang kota, tapi suka bantu anak desa yang mau berjuang. Wajah Rima berbinar. Tapi di sisi lain, Mbah Wario yang sedari tadi diam mulai merasakan ada sesuatu yang menggelitik batinnya. Bukan karena pekerjaan itu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi karena sikap Ragil yang terlalu gencar, terlalu bersemangat, seolah terburu waktu. Pak Ragil, ujar Mbah Wario perlahan. Kapan butuhnya? Kalau bisa, minggu ini langsung berangkat. Soalnya mereka butuh cepat. Makanya saya sengaja datang ke sini duluan sebelum tawarannya dikasih ke orang lain. Walah, cepat juga Bia, gumam Mbah Wario. Tapi keputusan tetap di Rima. Monggo dipikir-pikir dulu. Saya cuma bantu nyampaikan. Toh kalau Rima kerja di sana, bisa bantu Mbah juga kan? Daripada di desa nganggur. Rima mengangguk pelan, matanya masih menerawang membayangkan kehidupan baru di kota. Bekerja, punya gaji sendiri, membelikan baju baru untuk Mbah, atau sekadar memperbaiki rumah yang sudah nyaris roboh. Namun, dalam benaknya juga ada kegelisahan yang belum bisa ia jelaskan. Saya pikir-pikir dulu ya Pak Ragil. Oh, ya tentu. Saya ngerti. Tapi jangan kelamaan enduk. Kesempatan bagus nggak dateng 2 kali. Setelah pamit, Ragil kembali menyalakan motornya dan melaju pelan meninggalkan rumah itu.
Tapi sebelum ia melewati tikungan jalan, Mbah Weryo masih memandangi punggung Ragil dengan dahi mengernyit. Ia merasa ada yang janggal. Bukan karena Ragil menawarkan pekerjaan, tapi cara bicaranya yang terburu-buru, seolah sesuatu sedang mengejar waktu. "Rima," kata Mbah Weryo setelah hening beberapa saat. "Kamu senang ya ditawari kerja di kota?" "Iya, Mbah. Kayak mimpi rasanya. Tapi jangan buru-buru ambil keputusan. Dunia kota beda sama desa. Janji manis bisa berubah pahit kalau kita nggak hati-hati." Rima hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu Mbah Weryo benar. Tapi keinginan untuk lepas dari belenggu kemiskinan terlalu kuat. Ia tidak tahu bahwa janji manis itu adalah perangkap yang dirancang untuk menjerat tubuh dan jiwanya. Dan Ragil adalah penjagal yang menyamar sebagai penyelamat. Langit sore tampak redup oleh awan kelabu. Matahari mulai tenggelam perlahan di balik pepohonan jati yang tinggi menjulang, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang belum terungkap. Di dalam rumah bambu itu, Rima duduk termenung sambil memainkan ujung kain jariknya. Di hadapannya, Mbah Weryo menyeduh teh pahit dengan tangan bergetar. Suasana di antara mereka begitu hening, hanya terdengar suara burung perenjak yang sesekali berkicau dari pohon randu tua di depan rumah. "Mbah," suara Rima lirih memecah keheningan. "Aku sudah pikirkan matang-matang." Mbah Weryo menatap cucunya dengan tatapan kosong, namun penuh makna. "Aku mau berangkat, Mbah. Mungkin ini memang jalan takdirku." Teh pahit di tangan Mbah Weryo mendadak terasa lebih getir. Namun ia hanya mengangguk pelan. Ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikan semangat seorang anak muda yang mengejar harapan. Tapi batinnya, entah mengapa, terasa bergolak seperti ombak laut selatan. Kalau itu keputusan munduk, Mbah cuma bisa doakan selamat. Jangan lupa salat, jangan gampang percaya orang, dan jangan pernah lupa pulang. Malam itu, Rima mulai berkemas. Tas usang yang hanya berisi 2 pasang baju, mukena, dan buku catatan tua milik almarhum ibunya. Tidak banyak yang ia punya, tapi niatnya sudah bulat. Ia ingin membalas segala kebaikan Mbah Weryo, ingin suatu hari rumah tua ini tidak lagi bocor saat hujan turun. Sementara Rima mengikat sabuk kain terakhir ke dalam tas, di sudut rumah, sebuah batu kecil bulat berwarna kehijauan yang biasa dipakai Mbah Weryo untuk memijat kaki tiba-tiba bergetar sendiri di atas rak kayu. Tidak ada yang menyentuhnya. Getarannya perlahan namun konsisten. Lalu, batu itu mengeluarkan cahaya redup kehijauan, nyaris seperti bara yang bernafas. Mbah Weryo yang sedang membaca doa di pojokan, langsung menghentikan bacaannya. Ia menoleh cepat, lalu bangkit mendekat. Astagfirullah. Tanda ini, batu itu bukan sembarang batu. Itu adalah batu warisan leluhur, peninggalan dari Mbah Sutomo, ayahnya dulu, seorang penyembuh dan penjaga desa yang dikenal memiliki kedekatan dengan alam gaib. Batu itu hanya akan bereaksi jika ada bahaya besar yang mengintai darah keturunan keluarga. Mbah Weryo menggenggam batu itu. Hangat. Denyutannya seperti nadi manusia. Mata Mbah Weryo mulai basah, hatinya mendadak digelayuti firasat buruk. Ya Allah, lindungi cucuku. Pagi harinya, langit tampak bersih. Burung-burung beterbangan, seolah tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sebuah jalan yang kelam. Pak Ragil datang bersama istrinya, Bu Minah, naik mobil minibus sewaan dari kota. Mobil itu tampak kontras dengan jalanan tanah desa yang berlubang-lubang. Warnanya putih kusam, platnya pelat luar kota. Bu Minah turun dari mobil sambil tersenyum lebar, mengenakan kerudung cerah dan tas selempang. Penampilannya tampak hangat, seolah ingin menenangkan siapapun yang melihatnya. Rima, ayo, kita langsung berangkat, biar nanti sampai kota nggak kemaleman. Rima mencium tangan Mbah Weryo. Hatinya campur aduk. Antara bahagia, gugup, dan perasaan tak dikenal yang terus membayang. Mbah, doakan aku ya. Aku pasti kirim kabar kalau sudah sampai. Mbah Weryo memeluk Rima erat, terlalu erat sampai terasa sesak. Tangannya menyelipkan rajah kain kecil berisi doa dan ayat suci, mengikatkannya di balik ikat pinggang Rima tanpa diketahui siapapun. Jangan dilepas. Apapun yang terjadi. Rima mengangguk, meski belum paham sepenuhnya. Ketika mobil mulai melaju meninggalkan halaman, Mbah Weryo berdiri di depan pagar bambu. Sorot matanya tajam menembus kaca belakang mobil. Dan di saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam samar duduk di kursi tengah mobil, tepat di samping Rima.
Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menjuntai sampai leher, dan matanya menyala merah seperti bara. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Ia tidak berasal dari dunia ini. Ia adalah penumpang tak diundang, yang akan ikut dalam perjalanan itu. Allahu Akbar, bisik Mbah Weryo, tubuhnya limbung. Namun ia tak bisa mengejar, tak bisa berteriak. Mobil itu telah melewati tikungan, menelan Rima ke dalam dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ke dalam permainan kegelapan yang tak mengenal belas kasihan. Perjalanan menuju kota memakan waktu hampir 5 jam. Mobil minibus yang membawa Rima melaju di antara sawah, hutan jati, dan akhirnya masuk ke jalur aspal panjang yang menembus kota kabupaten. Bagi Rima, semua ini baru. Matanya tak henti menatap gedung-gedung tinggi dan jalan yang ramai kendaraan. Namun, semakin jauh mereka melaju, semakin sepi suasana. Jalanan berubah menjadi deretan perumahan elit yang tampak mewah tapi hening, dan pada akhirnya mobil itu berbelok ke jalan sempit, melewati kebun kosong, hingga berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih pucat. Rumah itu tampak seperti bangunan tua yang direnovasi setengah-setengah, di luar megah, tapi jendelanya tertutup rapat dan halamannya kosong melompong, tanpa tanaman, tanpa suara burung. Pak Ragil turun duluan, membukakan pintu untuk Rima. Nah, ini rumah juragan. Tempatmu kerja nanti. Kamu tinggal di sini juga. Rima turun dengan hati berdebar. Bangunan itu lebih menyerupai asrama kosong daripada rumah biasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan tidak terdengar suara televisi, atau tawa anak kecil, ataupun percakapan antar penghuni rumah. Yang ada hanya keheningan yang menusuk. Begitu masuk ke dalam, Rima dibuat tertegun. Bagian dalam rumah tampak terlalu bersih, terlalu teratur, dan terlalu dingin. Udara di dalamnya bahkan tidak terasa seperti udara biasa. Sejuknya tidak menenangkan, justru seperti membuat dada sesak. Aroma ruangan bercampur antara bau kapur barus dan sesuatu yang tidak bisa Rima kenali. Bau seperti besi karat, atau darah. Di ruang tamu, tampak seorang pria dan wanita duduk di kursi panjang dengan angkuh. Pria itu mengenakan peci hitam, berkemeja lengan panjang putih yang disetrika rapi. Ia adalah Pak Haji Marwan. Di sampingnya, seorang wanita bersanggul ketat dengan kebaya modern yang elegan, Bu Sarti. Mereka menatap Rima lama, terlalu lama, seolah menilai sesuatu di balik tubuh dan wajahnya. Jadi ini anaknya? Tanya Bu Sarti dengan senyum tipis. Iya Bu. Gadis desa. Lugu. Polos. Seperti yang panjenengan minta, jawab Pak Ragil cepat. Rima menunduk sopan. Ia merasa seolah sedang diwawancara diam-diam. Baiklah. Bawa ke kamarnya. Biar istirahat dulu, ucap Pak Haji tanpa menatap lagi. Bu Minah menarik tangan Rima dan membawanya melewati lorong panjang. Dinding rumah dipenuhi lukisan kuno bergambar wajah-wajah tanpa ekspresi. Setiap langkah Rima terasa berat. Entah karena lelah atau karena ada yang tak beres. Kamu tidur di kamar belakang ya Rima. Biar dekat dapur. Nanti kalau kerja mulai, tinggal jalan aja ke toko. Rumah ini nyambung sama tokonya di sebelah. Kamar Rima berada di ujung lorong, terpisah dari ruangan lain. Ukurannya sempit, hanya cukup untuk kasur tipis di atas lantai, lemari tua, dan jendela kecil yang dipaku mati. Bau menyengat langsung menyergap saat pintu dibuka. Bau apek bercampur sesuatu yang menyusup ke hidung. Amis, tengik, seperti bangkai lama. Maaf ya, belum sempat dibersihkan, kata Bu Minah ringan, lalu pergi meninggalkan Rima tanpa menunggu tanggapan. Sendirian di kamar itu, Rima hanya bisa terduduk sambil menatap tembok yang mengelupas. Ia mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan. Ini hanya adaptasi, pikirnya. Tapi malam pertama di rumah itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar suasana asing. Pukul 11 malam, Rima baru bisa memejamkan mata setelah berzikir pelan. Namun tidak lama setelah ia terlelap, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di ruangan gelap penuh genangan air merah. Dari balik kabut, terdengar suara perempuan menangis terisak. Ia mencari arah suara itu, tapi yang muncul justru bayangan hitam tinggi besar, wajahnya kabur, dan dari tubuhnya menetes darah segar yang menetes ke lantai, menciptakan suara tetes demi tetes seperti jam kematian. Rima. Seseorang memanggil namanya dari balik gelap. Suara itu parau, seperti suara orang yang sekarat. Ia terbangun dengan nafas memburu,
Seluruh tubuhnya berkeringat. Matanya langsung menatap langit-langit kamar. Hening. Tapi dari luar pintu kamar, terdengar langkah kaki pelan, menyeret sandal. Krek, krek, seolah ada yang berjalan tanpa tujuan di lorong depan. Rima menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Dan sesuatu menggores kayu pintu dengan kuku panjang. Suaranya pelan, tapi cukup membuat jantung Rima nyaris meledak. Bismillahirrahmanirrahim, bisiknya, menggenggam raja pemberian Mbah Weryo. Pagi harinya, tidak ada bekas apapun di depan pintu. Tapi matanya sembab. Ia tidak tidur semalaman. Ia mulai sadar, rumah besar ini tidak sekadar tempat tinggal. Ini adalah perangkap. Dan ia sudah berada di dalamnya. Sudah 2 malam berturut-turut Mbah Weryo tak bisa tidur dengan tenang. Matanya bengkak, wajahnya letih. Bukan karena usia tua semata, melainkan oleh bayangan buruk yang menyusup lewat mimpi. Bayangan cucunya, Rima, duduk di ruangan gelap sambil menangis, tubuhnya terikat, wajahnya penuh ketakutan. Malam pertama, Mbah Weryo mencoba mengabaikan. Mungkin hanya kekhawatiran wajar seorang nenek yang baru saja melepas cucu ke dunia yang lebih luas. Namun mimpi itu datang lagi malam kedua, lebih mengerikan. Kali ini, ia mendengar suara tangis bercampur jeritan, dan suara pintu kayu yang digores dari luar, seperti ada yang ingin masuk paksa ke dalam kamar. Rima tampak meringkuk di pojok ruangan, sendirian, lemah, tak berdaya. Ketika Mbah Weryo terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Udara dini hari yang biasanya dingin, kini terasa seperti bara. Ia bangkit dari dipan, mengenakan selendang, lalu melangkah pelan ke ruang belakang, tempat batu pijat warisan disimpan. Ia menyalakan lampu teplok. Di sana, batu hijau bundar itu tergeletak di atas nampan tanah liat, masih basah oleh air rendaman. Tapi kali ini, airnya berubah warna. Tak lagi bening, melainkan keruh kehijauan seperti air sungai mati. Dan batu itu bergetar sendiri, makin lama makin kuat, lalu memancarkan cahaya terang kehijauan hingga memenuhi seluruh ruangan. Astagfirullah, desis Mbah Weryo, setengah takut, setengah pasrah. Ia mendekat, lututnya sedikit gemetar. Kedua tangan yang renta itu menggenggam batu itu dengan hati-hati. Tapi ketika ia menyentuhnya, gelombang panas menyambar ke telapak tangannya. Ia nyaris melepaskan, namun menahan. Dari permukaan batu yang bercahaya itu, muncullah bayangan wajah Rima, pucat, menangis, mulutnya dibekap kain, tubuhnya diikat di atas ranjang. Rima ah. Ya Allah, cucuku. Matanya berkaca-kaca. Napasnya tercekat. Batu itu berbicara lewat gambaran, bukan suara. Tapi pesan yang ia bawa terlalu jelas, Rima dalam bahaya besar. Mbah Weryo menutup matanya, duduk bersila, dan mulai membaca mantra pelindung yang sudah lama tak ia ucapkan. Suara zikirnya lirih, namun menggema ke dalam. Jari-jarinya membentuk segel tertentu, gerakan khas dari masa mudanya, gerakan yang ia pelajari dari Mbah Sutomo, ayahnya, seorang penjaga ilmu putih yang dulu disegani banyak dukun hitam. Ya Allah, jika benar ada niat jahat pada cucuku, tunjukkan padaku jalannya, lindungi dia. Ia menggigit bibirnya, lalu meletakkan batu itu di atas sajadah. Setelah itu, dari dalam lemari tua, ia mengeluarkan kendi kecil berwarna coklat kusam yang selama ini ia jaga diam-diam. Di dalamnya, tersimpan segumpal rambut putih dan potongan kain kafan yang telah disimpan selama puluhan tahun. Sudah saatnya aku memanggilmu kembali. Ia menumpahkan isi kendi ke atas batu. Tiba-tiba, ruangan itu diterpa hembusan angin kuat, padahal semua jendela tertutup rapat. Lampu teplok berkedip-kedip, dan suara mendengung rendah terdengar dari dalam dinding. Wahai penjaga warisan darahku, jin putih dari garis Mbah Sutomo, bangkitlah, cucuku dalam cengkeraman iblis. Cahaya dari batu meledak terang, membentuk pusaran di udara. Dan perlahan, dari pusaran itu, sosok berjubah putih tanpa wajah mulai terbentuk, berdiri diam di depan Mbah Weryo. Sosok itu tinggi, auranya kuat, dan di sekelilingnya seperti ada dinding angin yang terus berputar. Aku datang. Apa yang engkau butuhkan, Weryo? Suara itu tidak terdengar dari mulut, tapi langsung masuk ke dalam kepala Mbah Weryo. Suara tua namun agung, lembut namun menggetarkan hati. Lindungi cucuku Rima. Ia dikhianati. Dijebak. Mereka ingin mengorbankannya untuk pesugihan. Sosok putih itu terdiam sejenak.
Aku telah tidur lama. Tapi ikatan kita belum putus. Karena darahmu, dan darah cucumu, masih bersih. Pergilah, kata Mbah Weryo. Selamatkan dia sebelum malam ini berakhir. Sebelum darahnya tertumpah. Sosok jin putih itu mengangguk perlahan, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya putih berkilat yang menembus atap rumah, melesat ke langit, menuju arah barat, ke kota, ke tempat di mana Rima ditahan. Mbah Weryo menatap langit dari jendela dapurnya. Cepatlah, selamatkan dia. Aku terlalu tua untuk berlari ke sana. Tapi belum tua untuk melawan kejahatan. Malam itu, angin di kota mendadak dingin menusuk tulang. Langit gelap tanpa bintang. Suara anjing menggonggong panjang, seperti firasat buruk yang menjalar ke seluruh sudut kota. Di rumah besar milik Pak Haji Marwan dan Bu Sarti, suasana sunyi dan mencekam. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik gelap. Di ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik rak buku besar, Rima terikat erat di sebuah ranjang batu. Tubuhnya lemah, bibirnya pecah-pecah, dan matanya sembab karena menangis sejak siang. Tangannya dibelenggu dengan rantai besi, kakinya juga demikian. Ia tak bisa bergerak sedikit pun. Di sekeliling ranjang, lilin-lilin merah menyala, dikelilingi lingkaran darah ayam hitam yang masih segar. Bau anyir menyengat. Di pojok ruangan, tampak ranjang berisi kepala kambing, bunga setaman, dan dupa yang mengepul pekat. Bu Sarti duduk bersila sambil merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan seperti berasal dari dua mulut. Di tengah ruangan, Pak Haji Marwan berdiri mengenakan jubah hitam dan ikat kepala merah. Di tangannya, sebuah keris pusaka dengan gagang tulang manusia, sudah diolesi minyak mistik yang mengeluarkan bau busuk. Malam ini, Jumat Kliwon, Purnama Buta, saat roh-roh haus darah bangkit, kami beri tumbal seperti janjimu, wahai penguasa kekayaan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Suara gong terdengar berdentang dari kejauhan, padahal tak ada yang memukul. Api lilin bergetar kencang. Dan dari sudut ruangan, asap hitam pekat mulai berkumpul, membentuk pusaran. Rima menjerit pelan, suaranya parau. Matanya membelalak melihat sosok yang perlahan muncul dari asap itu. Sosok tinggi besar, lebih dari 2 meter, bertanduk, matanya merah menyala seperti bara. Giginya panjang mencuat keluar seperti binatang buas. Tubuhnya berlapis sisik hitam. Ia bukan manusia. Ia bukan jin biasa. Ia adalah iblis pesugihan. Ia membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan suara geraman yang membuat telinga berdenging. Mana tumbalmu? Aku haus, aku lapar. Pak Haji Marwan mengangkat keris di atas kepala Rima, tangan kirinya memegang kepala gadis malang itu dengan paksa. Terimalah darah perawan ini, dan penuhi janji kekayaan kami sampai 7 turunan. Keris mulai diturunkan perlahan, ujungnya hanya sejengkal dari leher Rima yang gemetar. Rima memejamkan mata. Air mata mengalir pelan di pipinya. Dalam hati ia berdoa, meski samar. Embah, tolong aku. Tiba-tiba, semua lilin padam serempak. Ruangan gelap gulita. Hanya tersisa asap dupa yang berputar-putar liar. Angin berhembus kencang dari atas, meski ruang itu tertutup rapat. Lalu, cahaya putih meledak dari sudut ruangan. Wus! Sosok bersinar berdiri di atas lingkaran darah. Sosok berjubah putih tak berjari, tak bermuka, tapi tubuhnya memancarkan aura kebaikan yang menggetarkan jiwa. Suara serak berat terdengar menggema di seluruh ruangan. Berhenti, darah ini bukan milik kalian. Dia dalam lindungan darah suci, darah Weryo. Jin pesugihan menggeram marah, tubuhnya membesar. Pak Marwan terlempar ke dinding oleh hembusan angin gaib. Kerisnya terlepas dan melesat ke pojok ruangan. Bu Sarti menjerit keras, telinganya berdarah. Pak Ragil berusaha kabur tapi pintu tertutup sendiri, dikunci oleh kekuatan tak kasat mata. Pertempuran antara jin putih pelindung Rima dan iblis pesugihan dimulai. Angin bertiup melingkar, suara gaib memekakan telinga. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, membakar udara di sekitar mereka. Dinding mulai retak, atap mengeluarkan suara gemeretak. Rima hanya bisa menangis di ranjang batu itu, terpaku, terperangkap, dan menjadi saksi pertarungan antara dua dunia. Angin malam berhembus semakin kencang, merobek-robek keheningan di ruang bawah tanah rumah Pak Haji Marwan. Di tengah pusaran asap dan cahaya yang bertabrakan, suasana seperti neraka kecil yang mendidih.
Jeritan manusia bercampur raungan makhluk gaib. Suara dentingan logam dan dentuman tak kasat mata saling menyambar. Lalu, dari langit-langit ruangan yang retak, datang cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu membentuk sosok tinggi berjubah putih, tak memiliki wajah, tak berpijak, namun auranya mengguncang semua yang hadir. Dari dadanya memancar simbol berbentuk batu bundar, batu pijat milik Mbah Weryo, yang kini bersinar menyala. Jin putih itu melesat secepat kilat, menabrak tubuh Pak Marwan yang tengah mencoba meraih kerisnya kembali. Dua ar. Tubuh Pak Marwan terpental menghantam dinding. Tulangnya patah, darah muncrat dari mulutnya. Sebelum sempat menjerit, tubuhnya hangus dalam cahaya suci. Seketika jiwanya terhisap oleh pusaran putih, dan tubuhnya tinggal abu menghitam. Bu Sarti menjerit keras, namun tak bisa lari. Kaki dan tangannya terkunci oleh bayangan putih tak berbentuk. Jin putih berbisik dengan suara dalam dan berat. Darah ini tidak untukmu, keserakahanmu akan ditelan alam bawah. Dalam satu kibasan jubahnya, Jin putih menyapu tubuh Bu Sarti. Wajahnya meleleh seperti lilin dibakar, matanya terbakar, dan tubuhnya menguap menjadi debu. Ruangan mendadak senyap, hanya suara napas Rima yang terengah-engah masih terdengar. Jin pesugihan, yang tadi mengamuk, kini mundur ketakutan. Ia merangkak ke pojok ruangan, tubuhnya bergetar. Tapi sudah terlambat. Jin putih mendekat perlahan, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kau telah menelan banyak nyawa suci. Kini saatnya kembali ke kegelapan. Dengan satu hantaman telapak bercahaya putih, jin pesugihan meledak dalam suara menggelegar. Tak bersisa. Bahkan baunya pun lenyap. Rima yang masih terikat, matanya menyaksikan semua itu dalam campuran takut dan haru. Jin putih mendekat, lalu menyentuh keningnya. Dalam sekejap. Gelap. Rima membuka mata, ia sudah berada di ranjang bambu milik Mbah Weryo. Bau kayu basah dan asap dapur yang familiar menenangkan pikirannya. Tubuhnya tak lagi terikat, tak ada lagi bau darah. Hanya suara tangis lembut di dekat telinganya. Rima, enduk. Gusti Allah masih sayang padamu. Mbah Weryo memeluk Rima erat, menggigil dalam tangis bahagia dan syukur. Batu pijat miliknya kini tergeletak di samping tempat tidur, kembali membisu, tak bersinar, tak bergetar, hanya terlihat sedikit retak di ujungnya. Jin putih tak berkata apa-apa, tak muncul dalam wujud lagi. Tapi di dinding kayu rumah itu, sebuah bayangan putih samar terlihat melintas, seolah berpamitan. Ia telah menjalankan tugasnya. Mbah Weryo mencium kening Rima. Kamu dijaga bukan karena kuat, tapi karena leluhurmu tak ingin kau menjadi korban dari kerakusan orang-orang jahat. 3 hari setelah kejadian mengerikan di rumah Pak Haji Marwan, suasana desa kembali tenang. Tapi bagi Ragil dan istrinya, Bu Minah, itu adalah awal dari kebahagiaan baru. Di halaman rumah mereka yang sederhana, terparkir sebuah mobil baru warna hitam mengkilap, pemberian terakhir dari Juragan Marwan sebelum ritual pesugihan dilangsungkan. Ragil berdiri bangga di samping mobil itu, mengenakan batik baru dan jam tangan mahal, sementara Bu Minah memotret dirinya dengan ponsel murah yang baru saja diganti dengan smartphone mahal. Akhirnya, hidup kita berubah, Min. Gak sia-sia bantuin mereka, ucap Ragil sambil menyentuh kap mobil. Bu Minah tersenyum, meski sorot matanya sedikit gelisah. Malam-malam belakangan ini, ia beberapa kali bermimpi buruk, tapi ditahannya sendiri, menganggap itu cuma kecemasan sisa-sisa trauma dari kejadian di kota. Perjalanan terakhir. Sore itu, mereka berdua memutuskan untuk jalan-jalan ke kota, mengendarai mobil barunya. Jalanan desa tampak sepi, pohon-pohon jati berdiri bisu di kiri kanan jalan. Angin terasa berat, seperti membawa bisikan yang tak bisa dipahami. Setelah melewati tikungan tajam dekat hutan kecil, Ragil tiba-tiba menginjak rem mendadak. Astagfirullah, teriaknya. Di tengah jalan berdiri dua sosok samar, Pak Haji Marwan dan Bu Sarti. Wajah mereka pucat, mata hitam penuh darah, tubuh compang-camping seperti habis dibakar. Bu Minah menjerit, itu mereka. Mereka mati. Mobil oleng ke kanan. Ban menabrak batu besar di pinggir jalan. Kendaraan berputar dan terguling ke jurang kecil. Maut menjemput. Saat kesadarannya kembali, Ragil merangkak keluar dari mobil dengan tubuh penuh luka. Di sampingnya, Bu Minah tak bergerak, tubuhnya tertancap serpihan logam, tewas seketika. Tapi yang membuat Ragil lebih ngeri adalah,
Arwah Pak Marwan dan Bu Sarti masih berdiri di pinggir jurang, menatapnya tanpa berkedip. Dari balik semak-semak, sesuatu bergerak mendekat. Angin berputar, dan dari tengah jalan yang berdebu, muncul keris pesugihan, keris yang dulu digunakan dalam ritual. Tapi kali ini, ia melayang sendiri, penuh asap hitam pekat. Tidak, bukan aku yang menumbalkan rima, aku cuma bantu, Ragil memohon. Tapi keris itu menari di udara, berputar mengelilinginya, lalu bruk, tancap ke dadanya. Ragil memekik, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Darah mengucur deras dari mulut dan luka dadanya, sementara di atasnya, wajah arwah Bu Sarti tertawa senyap. Kau pengkhianat. Kau tumbal yang tersisa. Tubuh Ragil membeku, kulitnya menghitam, matanya membelalak, dan akhirnya meledak menjadi abu yang disapu angin. Keesokan harinya, warga desa menemukan mobil mewah ringsek di jurang. Bu Minah ditemukan tewas, tapi tubuh Ragil tak pernah ditemukan. Berita menyebar cepat, tapi tak ada yang bisa menjelaskan misteri itu. Sebagian bilang, Ragil kabur. Sebagian bilang, itu azab. Tapi di rumah Mbah Weryo, batu kecil miliknya kembali bersinar hangat. Rima menyiram tanaman, Mbah Weryo duduk tenang di beranda. Kutukan pesugihan tak pernah membawa berkah, gumam sang nenek. Tapi doa dan pelindung lama tak akan pernah kalah. Akhir cerita, tapi bukan akhir kegelapan. Karena pesugihan akan selalu mencari tumbal baru, dan pelindung akan selalu siap melawan.